Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Selamat menikmati kupas movie misteri yang mungkin aja bisa nemenin waktu santai kalian. So, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Film yang tayang pada tahun 2021 ini dibintangi oleh Anggi Bolsteri, Adila Fitri, Farel Bramasta, Yosepin Filmstone, Opi Kumis, Welas Asri, dan seorang komika, Arafah Rianti. Film ini infonya terinspirasi dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu menyamakan orang yang bergibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita semua tahu kalau bangkai itu bau dan penuh dengan ulat-ulat kecil seperti yang divisualkan dalam film ini. Nah, buat kalian nih yang masih suka menggibah, yuk kita simak kisahnya. This is Gibah. Di suatu ruangan sekretariat kampus terlihat sekelompok mahasiswa yang terdiri dari Arga, Reno, Firly, Ulfa, dan Yola yang tergabung dalam kegiatan media atau majalah kampus. Mereka sedang membahas artikel untuk penerbitan majalah pekan depan di kampusnya, yang mana materi artikel pertama tentang perselingkuhan dosen dengan mahasiswinya, dan yang satu lagi yaitu tentang acara kurban di lingkungan kampusnya. Karena kebetulan memang dekat dengan Hari Raya Idul Adha. Dan Yola bersama Arga lah yang mendapatkan tugas mendokumentasikan Hari Raya Kurban tersebut. Sepulang dari kampus dan tiba di kos-kosannya, Firly dan Ulfa langsung mendapatkan kabar dari pemilik kos yang dipanggil Mamang. Kalau temannya lagi teriak-teriak seperti orang kesurupan di kamarnya. Setelah masuk ke dalam kos, di depan kamar temannya itu sudah ada Umi dan Dina. Nah, ketika Firly masuk ke kamar itu, benar saja temannya yang bernama Okta sudah duduk di pojok kamar lagi ketakutan. Saat ditanya kenapa oleh Firly, Okta menjawab, "Dia ada di mana?" lalu menyuruh Firly untuk mengambil map yang berisi artikel tentang perselingkuhan dosen dengan mahasiswi. Firly pun membawa map tersebut sambil berlalu dari kamarnya Okta. Scene kemudian berganti di esok harinya dengan suasana khotbah setelah sholat Idul Adha. Di sini sang ustadz berceramah tentang bahayanya menggibah. Setelah sholat Idul Adha, kita diperlihatkan kalau Firly pulang ke rumah orang tuanya. Karena ada janji kalau mau mengantar bapaknya check up ke dokter. Nah, saat itu tiba-tiba saja si Yola menelpon Firly dan ngasih kabar kalau Yola nggak bisa meliput acara kurban di kampusnya karena sedang sakit dan meminta Firly untuk menggantikannya. Akhirnya Firly pun menggantikan Yola meliput acara kurban itu dengan Arga dan Ulfa. Saat Silva memposting foto, dia melihat Okta yang baru saja memposting fotonya di sosmed, sedang berada di sebuah hotel. Lalu foto itu diberitahukanlah kepada Firly. Nah, Firly yang melihat itu langsung kesal dengan Yola karena merasa dibohongin. Ketika sedang gibahin Yola, tiba-tiba aja si Firly menguap, lalu sempoyongan, dan disarankan untuk minum dulu. Nah, ketika mau beli minum, Firly melewati orang-orang yang sedang menyembelih hewan kurban. Seketika itu juga darah hewan kurban itu mengenai wajah Firly. Firly pun langsung histeris karena dia vegetarian, kena yang berbau hewan kayak gitu jadi merasa aneh kali ya guys. Kemudian Firly pun berlalu ke toilet sekitar situ untuk membersihkan wajah yang terkena darah hewan tadi. Namun ketika di toilet, Firly mendengar seperti ada orang di salah satu bilik toilet itu. Karena penasaran pun Firly mencoba membuka bilik itu satu persatu. Tapi ternyata kosong, gak ada orang sama sekali. Karena ketakutan, akhirnya Firly meninggalkan toilet tersebut. Scene kemudian berganti pada malam harinya, di mana kita diperlihatkan Okta sedang sholat. Namun ketika sedang sholat, Okta mendapatkan gangguan mistis yang luar biasa. Ketika melepas mukena, tiba-tiba aja mukena itu berdiri sendiri, lalu merasuki tubuh Okta. Scene berganti lagi ke Umi dan Dina yang sedang asik joget-joget. Nah, saat asik joget-joget, Okta datang nih menghampiri mereka. Lalu Okta dengan tiba-tiba ingin menyerang Umi. Di sini kita diperlihatkan kalau Umi ternyata sakti juga guys. Dia bisa mengempaskan tubuh Okta. Setelah itu Umi dan Okta pun pingsan. Setelah Umi sadar, Umi bersama Mamang masuk ke kamar Okta. Di situ ternyata badan Okta bau seperti bangkai. Akhirnya Umi berinisiatif mengeluarkan kekuatannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah Okta terbangun dengan sendirinya. Dan diketahui ternyata Okta kerasukan jin ifrit. Dan di sini Umi mencoba mengusir jin itu sampai mereka berdua adu mekanik yang akhirnya dimenangin sama Umi. Dan Okta pun pingsan lagi. Keesokan harinya Okta akhirnya dijemput bapaknya meninggalkan kos-kosan itu pulang ke rumahnya untuk berobat.
Setelah itu Firly, Ulfa dan Dina diberitahu Umi agar tidak menggibah dan terus rajin beribadah. Karena jika nggak kayak gitu, nasibnya akan seperti Okta. Scene berganti keesokan harinya ketika di kampus, Firly melabrak dan memfitnah Yola di depan umum. Yola lalu ke ruang sekretariat dan menangis. Disitulah Yola bertemu dengan Reno. Lalu Reno menitipkan amplop yang berisi artikel tentang perselingkuhan dosen. Siang harinya Firly sedang mengikuti perkuliahan bersama Ulfa. Di sini Firly heran karena mendengar seperti ada yang memanggil namanya. Nah, setelah selesai perkuliahan, Firly bertemu Ulfa dan Dina di depan ruang kelas. Ulfa dan Dina mengaku bahwa mereka dari tadi mencari Firly. Bahkan sampai nelpon berkali-kali tapi nggak diangkat-angkat. Firly merasa heran, lalu mengecek HP-nya yang berada di tas. Dan ternyata HP-nya tertinggal di dalam kelas. Ketika Firly masuk ke dalam kelas itu lagi, kaget banget dia. Karena kelasnya jadi sebuah gudang tua. Saat Firly ingin mengadu sama kedua temannya, ternyata temannya nggak ada di situ. Dan kampus itu terlihat sepi seperti bangunan kosong. Akhirnya Firly masuk ke ruangan itu dan benar saja menemukan HP-nya di dalam situ. Scene kemudian berganti di mana Arga tidak setuju dengan artikel tentang perselingkuhan itu karena terlalu detail pembahasannya. Lalu Arga ingin membuat artikel tentang daging-daging yang terpapar virus corona di suatu pasar dengan Firly. Pada malam harinya kita melihat kalau Yola sedang mengedit nama mahasiswi yang jadi selingkuhan dosen menjadi inisial nama Firly. Dan Firly yang baru aja pulang dari kampus lalu makan malam bersama keluarganya. Tapi sebelum makan, Firly mengibah dulu dengan Ulfa di telepon tentang si Yola. Setelah mengibah, di sini Firly tiba-tiba aja memakan daging. Padahal dia vegetarian. Ibunya yang heran melihat Firly lalu menyadarkan Firly. Nah, Firly yang tersadar lalu merasa mual dan akhirnya muntah dan keluar ulat-ulat kecil. Melihat itu, Firly teriak histeris dan ditenangin sama ibunya. Setelah kejadian itu, scene berganti kalau Firly ketemuan dengan Arga untuk investigasi ke pasar daging. Ketika di pasar daging, si Firly berhalusinasi memakan daging mentah yang ada di pasar itu. Setelah sadar, Firly langsung meninggalkan tempat itu dan mengatakan kalau dia nggak kuat berada di pasar itu. Arga pun memahami Firly karena memang dia seorang vegetarian. Keesokan harinya di kampus itu, semua membicarakan Firly tentang perselingkuhan dengan dosen. Dina yang menghampiri Firly lalu memberitahu kalau Firly sedang difitnah oleh Yola. Scene kemudian berganti di mana Yola sedang membicarakan tentang Firly yang jadi selingkuhan dosen. Ketika itu Yola pun mencium seperti bau bangkai. Dan temannya pun mengatakan kalau bau bangkai itu dari tubuhnya Yola. Di sini tiba-tiba aja Yola jalan ke kantin dan berhalusinasi ngobrol dengan Arga. Ketika ingin memotong sosis yang dipesannya, tanpa sadar ternyata Yola mengiris jarinya sendiri, yang lalu disadarkan oleh Firly dan Arga. Setelah tersadar, Yola histeris, lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Firly ketemuan sama Okta di sebuah kafe. Di sini Okta menjelaskan kalau artikel yang dia tulis tentang perselingkuhan dosen itu dilebih-lebihkan. Nah, karena melebih-lebihkan cerita itu, jadinya si Okta diganggu oleh jin ifrit. Gak lama kemudian, Firly mendapatkan telepon dari Arga yang menginfokan bahwa Yola kabur dari rumah sakit. Scene kemudian berganti Firly yang udah berada di kos-kosan dan bercerita kepada para penghuni kos kalau beberapa hari ini dia seperti suka berhalusinasi. Nah, di sini Umi menjelaskan kalau Okta dan Firly sudah melakukan dosa ghibah, yang mana sifat ghibah itu menjadi disukai dan diganggu oleh jin ifrit. Makanya Okta dan Firly jadi seperti itu sekarang ini. Malam harinya ketika Firly sedang mencari artikel tentang jin ifrit di ruang sekretariat kampus, dia bermimpi kalau sedang ke toilet. Tapi klosetnya malah mengeluarkan cairan hijau yang lalu menyembur ke mukanya. Setelah itu tiba-tiba Firly mengunjungi pasar daging dan di situ menemukan ibunya yang sedang dikurung. Scene kemudian berganti di mana si Okta datang ke kosan dan memberitahu ke Mamang kalau Firly sedang dalam bahaya di kampusnya. Saat Mamang menoleh ke belakang, tapi Oktanya udah menghilang tiba-tiba. Ternyata itu hanya mimpi si Mamang yang lalu membangunkan Umi dan memberitahu Umi kalau Firly dalam bahaya di kampusnya sekarang. Akhirnya Mamang dan Umi bergegas ke kampus untuk mencari Firly bersama Ulfa dan Dina. Scene berganti ketika Firly tersadar dari mimpinya lalu muntah-muntah di kamar mandi.
Di situ tiba-tiba aja ada Yola dengan wajah yang sudah menyeramkan. Seketika Firly kabur dari ruangan itu sambil menelpon Arga yang kebetulan lagi bersama Reno untuk meminta tolong. Akhirnya Firly sembunyi di suatu ruangan. Saat Firly ingin dicelakai sama Yola, tiba-tiba Reno datang menyelamatkan Firly. Dan Reno pun tangannya digigit oleh Yola, yang akhirnya Reno memukul Yola hingga pingsan. Di saat itu juga Umi dan yang lainnya menemukan Firly. Lalu mereka semua membawa Yola dan mengobati tangan Reno ke ruang sekretariat. Ketika di ruangan sekretariat, tiba-tiba aja pintunya tertutup sendiri dan tiba-tiba lagi ruangan itu dipenuhi dengan asap. Waktu mereka semua sibuk menyelamatkan diri, si Firly di situ dipeluk oleh jin ifrit. Ketika teman-teman yang berhasil keluar dari ruangan itu, mereka tersadar nih kalau Firly masih ada di dalam ruangan itu. Akhirnya mereka semua masuk lagi ke ruangan itu dan menemukan Firly udah nggak sadarkan diri dengan mata yang terbuka. Scene kemudian berganti lagi di mana Firly sedang berada di suatu tempat, yaitu di alamnya jin ifrit. Di sini akhirnya Umi mencoba menyelamatkan Firly dengan doa-doanya. Dan hasilnya Firly bisa terselamatkan lalu sadar dari pingsannya. Scene kemudian berganti di pagi harinya, ketika Yola mau dibawa ke rumah sakit lagi. Di sini Yola menjelaskan ke Firly kalau waktu itu dia beneran sakit. Dan foto yang diposting waktu itu adalah foto lama yang diposting ulang. Nah akhirnya Firly dan Yola saling meminta maaf dan saling memaafkan lalu berteman kembali. Karena semuanya udah baik-baik aja dan film pun selesai. Nah guys, banyak pelajaran baiknya yang bisa kita ambil dari film Giba ini. Menurut kalian gimana nih tentang film ini? Oh ya, buat kalian yang mau request film horor lainnya, bisa DM ke Instagram kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau menonton channel ini. Dan buat yang baru nonton, jangan lupa nih di subscribe, like, share, and comment karena itu yang penting guys. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film-film horor kita lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys. At the end, see you next video.